12 jam hidup tanpa jajan. Meniru gaya hidup hemat orang tua kita. Hemat ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Apa kabar ibu hari ini? Semoga dompetnya masih tebal, setebal tumpukan cucian di rumah ya. Pernah nggak sih bu merasa kalau uang 100.000 itu kalau sudah pecah, rasanya seperti sedang kena sulap? Karena langsung hilang entah kemana tanpa jejak yang jelas. Sekarang tuh zamannya dikit-dikit pengen beli ini itu dengan alasan menghargai diri sendiri. Padahal baru juga kerja sebentar, tapi jajan kopinya sudah seperti bos besar perusahaan. Padahal kalau kita baca artikel dari laman Finansialku, kunci hidup tenang itu sebenarnya bukan soal seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa jago kita mengerem keinginan yang cuma sekadar lapar mata saja. Makanya hari ini saya mau nantang ibu semua buat coba bertahan 12 jam saja tanpa jajan sama sekali demi meniru gaya hidup hemat. Orang tua kita zaman dulu yang kalau lapar ya larinya ke dapur, bukan malah buka aplikasi ponsel. Ingat gak sih bu, dulu ibu kita itu kalau mau makan siang ya pasti pulang ke rumah, atau minimal bawa bekal nasi goreng yang sudah dingin, tapi rasanya tetap juara, karena bikin hemat luar biasa. Mereka itu adalah menteri keuangan paling hebat sedunia yang bisa bangun rumah dan menyekolahkan anak-anak sampai sarjana hanya dari sisa uang belanja pasar yang dikumpulkan dengan sangat telaten di bawah kasur. Zaman sekarang mana ada yang begitu, kita lihat promo, diskon ongkir sedikit saja, langsung hilaf. Padahal di kulkas masih ada sisa sayur kemarin yang sebenarnya tinggal dipanaskan saja. Mari kita coba mulai dari jam 7 pagi, simpan dulu itu semua aplikasi makanan, dan mari kita fokus sama apa yang sudah ada di meja. Makan kita sendiri tanpa harus melirik dagangan orang lain yang lewat di beranda media sosial. Tantangan pertama itu biasanya datang pas jam 10 pagi saat perut mulai keroncongan dan biasanya jari kita gatal. Ingin pesan camilan yang manis atau gorengan panas yang nendang. Disinilah mental ibu-ibu zaman dulu harus kita pakai, yaitu jurus mengolah sisa makanan atau sekadar bikin teh manis hangat sendiri di dapur, buat ganjal perut sampai jam makan siang tiba. Bayangkan saja kalau sekali jajan kita habis Rp20.000. Jika dikalikan 30 hari saja itu sudah bisa buat bayar tagihan listrik, atau beli daster baru yang lebih adem buat dipakai masak sehari-hari. Memang berat rasanya menahan godaan aroma seblak dari tetangga sebelah, tapi ingatlah senyum puas saat melihat saldo rekening tetap utuh dan tidak berkurang sepeser pun di akhir hari nanti, karena kita berhasil menahan nafsu. Pas masuk jam makan siang, biasanya teman kantor atau grup pesan singkat mulai heboh menanyakan mau pesan apa hari ini supaya bisa barengan biar dapat potongan harga yang sebenarnya tidak seberapa itu. Tolong ya bu, jangan sampai goyah dan tetaplah teguh pada pendirian, karena membawa bekal dari rumah itu bukan berarti kita pelit, tapi kita sedang belajar disiplin tingkat tinggi. Orang tua kita dulu mana kenal istilah makan cantik di kafe cuma buat foto piringnya doang. Mereka lebih pilih makan di rumah pakai kerupuk dan sambal, tapi hati tenang karena tidak punya hutang di mana-mana. Coba deh rasakan sensasi makan bekal masakan sendiri. Rasanya lebih nikmat karena ada bumbu penghematan yang bikin kita merasa jadi pemenang dalam peperangan melawan nafsu belanja yang seringkali tidak masuk akal. Masuk jam kritis antara jam 3 sampai jam 5 sore adalah ujian terberat bagi kita para pejuang hemat. Karena di jam inilah godaan es kopi atau martabak seringkali lewat dengan sangat menggoda. Ibu-ibu,
zaman dulu itu hebat sekali karena mereka bisa menyulap pisang goreng atau singkong rebus jadi camilan mewah tanpa harus bayar. Biaya layanan aplikasi yang mahalnya sering tidak masuk akal. Kita seringkali tertipu dengan label promo, padahal sebenarnya kita cuma beli barang yang tidak butuh-butuh amat hanya karena harganya terlihat sedikit lebih murah dari biasanya. Coba bayangkan wajah orang tua kita yang dulu bisa menabung dari uang recehan demi masa depan kita. Rasanya jadi malu sendiri kalau kita masih sering kalah sama keinginan jajan receh yang tidak ada habisnya. Secara logika sederhana, kalau kita bisa konsisten tidak jajan selama 12 jam saja, setiap hari dalam sebulan kita bisa menyelamatkan banyak uang yang selama ini hilang tanpa jejak. Contoh nyatanya begini, Bu. 1 gelas kopi susu kekinian harganya Rp25.000. Kalau kita ganti pakai kopi saset di rumah yang harganya hanya Rp2.000 saja, selisihnya sudah banyak sekali. Itu baru dari kopi saja. Belum lagi kalau kita hitung jajan bakso, camilan ringan, sampai gorengan yang kalau ditotal jumlahnya bisa bikin kita kaget bukan main saat melihat catatan pengeluaran. Hidup hemat itu bukan tentang menyiksa diri sendiri, tapi tentang menghargai setiap tetes keringat yang dikeluarkan untuk mencari nafkah setiap harinya agar tidak habis menguap begitu saja untuk hal sia-sia. Akhirnya kita sampai di penghujung hari dan ternyata kita masih sehat walafiat, meski tanpa jajan selama 12 jam penuh. Ini membuktikan bahwa nafsu itu sebenarnya bisa dikendalikan jika ada niat. Memang kadang kita suka merasa iri melihat orang lain yang bebas jajan ini itu, tapi percayalah bahwa ketenangan finansial itu jauh lebih manis daripada rasa makanan yang harganya selangit. Mari kita jujur pada diri sendiri. Seringkali kita jajan bukan karena benar-benar lapar, tapi karena bosan atau sekadar ingin pamer saja. Padahal kondisi dompet sedang tidak baik-baik saja. Jadikan ini sebagai momen refleksi agar kita tidak terus-menerus jadi budak tren dan bisa kembali ke akar kesederhanaan yang sudah diajarkan oleh orang tua kita sejak dulu kala. Saya sangat yakin ibu semua pasti bisa kalau mau mencoba secara konsisten karena darah pejuang hemat dari orang tua kita itu sebenarnya mengalir deras di dalam nadi kita semua. Tidak ada kata terlambat untuk mulai mengatur keuangan dengan lebih bijak demi masa depan keluarga kita yang lebih cerah dan terjamin tanpa beban hutang yang menumpuk. Jangan mudah menyerah kalau sesekali masih hilaf. Yang penting kita punya niat kuat untuk berubah dan terus belajar untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Semangat terus ya, Bu. Mari kita buktikan bahwa ibu-ibu modern juga bisa sehebat ibu-ibu zaman dulu dalam hal mengelola keuangan rumah tangga dengan penuh cinta dan perhitungan yang sangat matang. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.